Halo semuanya, selamat sore atau selamat malam? Selamat malam. Selamat Kak malam. Beto. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Wah, kita bersuka cita ya Kak ya. Betul, Kak Beto, terus bersuka cita. Kita mau ibadah sekolah minggu kelas Kanaan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita akan pujikan pujian yang pertama. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang Sebab Kau Allah. di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, bangkit berdiri. Ku Akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab kau. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh merasakan sukacita yang penuh di mana kami bersama hadir di tempat ini untuk menikmati ibadah sekolah minggu pencurahan Roh Kudus. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Mereka rindu untuk dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan tentang kebenaran-Mu dan juga para pemimpin pujian dan pemain musik. Tuhan memberkati.
Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mau duduk atau berdiri? Atau berdiri mau duduk? Berdiri Kak. Berdiri ya. Adik-adik. Kalau berdiri, Berdiri. tepuk tangannya yang kencang ya. Iya, semangat nyanyinya adik-adik Tes ya. dulu. Yuk, tepuk tangannya gimana? Wah, mantap. Allah yang kita sembah. Yuk. Yuk. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allahku luar biasa, Allahku Luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, 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 Adik-adik memuji Tuhan, Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji, puji Allah yang maha kuasa. Allahku Luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, 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 amin. Iya. Oke. Silahkan duduk ya, Kak, ya. Betul. Asik gak Kak tepuk tangannya? Asik. Adik-adiknya semangat Kak. Iya. Mereka Semangat. boleh bersama-sama memuji Betul. Tuhan. Yuk, lagu selanjutnya Jalan Hidup, Hidup orang benar. Jalan hidup Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jalan Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah
orang jalan hidup, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Iya. Sebentar lagi kita mau apa, Kak? Oke, kita acaranya talk show Kak hari Talk ini. show, ya. Oke, talk show. Ya. Yuk, kita mau bangkit mulai berdiri Kak, ya. Iya, betul. Kita mau Kita mulai akan acara pujikan kita. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Sekali lagi. Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah Roh Kudus selalu menyertai kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami selama ini ya Bapa. Jika kami dapat hadir di sini di ibadah Roh Kudus hari yang ke-6 ya Bapa,
Kami bersyukur atas penjagaan-Mu ya Bapa kepada kami, atas kesehatan yang Engkau berikan juga kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, jika hari ini ya Bapa kami ingin melanjutkan acara kami Bapa, talk show ya Bapa. Berkati Kak Hardi ya Bapa yang akan membawakan talk show ini ya Bapa. Biar menjadi berkat buat kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya Bapa dan memberikan hikmat kepada Kak Hardi. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu juga membawa persembahan ya Bapa. Biar Engkau mau sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, sehingga dapat dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, selamat kembali ke acara Bro Santana episode kedua, ngobrol santai tapi bermakna. Dan kita sekarang sudah kehadiran bintang tamu kita lagi, yaitu Kak Hardi. Tepuk tangan Halo buat Kak Hardi. semuanya. Ya. Ya. Meriah Kak, meriah. Meriah, Ya. meriah. Kalau kemarin kita ngobrolin soal potensi atau talenta kita, nah hari ini kita ada kelanjutannya, yaitu kita mau membahas mengenai jati diri dan gambar diri. Nah itu. Nah ini berhubungan adik-adik sama yang kemarin kita bahas. Untuk lebih lengkapnya kita langsung tanya aja kepada narasumber kita. Kak Hardi, apa sih bedanya jati diri dan gambar diri itu? Ya, sebelum kita ke sana, Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa kalian? Siapa yo? Wah, manusia Kak, udah pasti. Manusia pasti. Udah pasti manusia ya. Iya. Kenapa hal ini Kakak tanya? Karena sangat penting adik-adik. Kalau misalkan membahas tentang arti jati diri atau gambar diri, mungkin adik-adik bakal bingung. Apaan sih jati diri ya? Iya, baru Apa? dengar juga Oh, Kak. baru dengar ya Kak ya baru gitu. denger. Gambar diri apaan sih? Nah gini adik-adik, singkatnya gini, Kakak mau jelasin sedikit bahwa jati diri itu berbicara tentang identitas seseorang. Kalian bisa mengenal Kak Ricci karena Kak Ricci punya identitas tertentu, betul nggak? Betul. Salah satunya kacamata. Kacamata. Iya. Yang lain, salah satunya lagi alasan yang lain bisa kenal Kak Ricci. Jago gambar. Jago gambar, oke. Ya. Jadi jati diri itu adalah sesuatu yang mendeskripsikan atau mencirikan, menggambarkan seseorang itu siapa. Ya, ya mencirikan tuh ciri-cirinya kakak, Kak Nah Ricci, itu gitu. dia, itulah jati diri adik-adik. Kayak di sini kakak lihat ada Andrew di depan. Kenapa kakak bisa tahu ini Andrew? Karena pertama kakak udah kenal siapa Iya. Andrew gitu kan. Kacamata juga sama kayak Kak Ricci. Betul. Gitu toh. Terus dia seorang laki-laki bukan perempuan. Ya kan? Buktinya nggak pakai rok. Nah, pakai celana panjang. Terus gagah sebagai laki-laki gitu. Ya. Jadi jati diri seperti itu Kak. Jadi jati diri ini orang lain melihat kita ini siapa. Ya, Tapi kalau gambar diri berbicara tentang kita memandang diri kita ini siapa. Ngerti gak? Kalian memandang diri kalian itu siapa, diri sendiri siapa. Itu Kak yang mau kita bahas. ya. Jati diri adalah orang lain melihat kita. Gambar diri, kita melihat diri kita sendiri. Udah paham ya adik-adik ya? Bedanya ya. Kalau udah paham, kita lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke. Nah, tadi kan dibilang yang menilai jati diri kita adalah orang lain ya, dan yang menilai gambar diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, tapi gambar diri seperti apa sih yang Tuhan mau Kak sebenarnya Kak? Iya, gini adik-adik, kalau kita berbicara jati diri, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gambar diri Kak. Oke. Karena jati diri seseorang bisa terbentuk oleh karena ketika kita memandang diri kita ini siapa. Contoh Kak, misalkan di rumah kita selalu mungkin dibully sama saudara kita misalkan, kamu mah anak paling bego,
Iya, misalnya gitu. Kan ada ya Bisa. Kak kadang ya. Bisa Kak. Ya, misalkan. Iya. Wah, misal mama kita, orang tua kita mungkin bilang, "Ah, kamu anak paling blow on dibanding sama kakak kamu yang selalu ranking 1, kamu paling blow on." Gitu misalkan ya. Akhirnya apa? Tertanam di benak kita, saya anak yang blow on. Saya anak yang blow on. Akhirnya apa? Kalau ditanya sama Kak Rici, adik namanya siapa? Saya si blow on. Nah itu gambar diri adik-adik. Memandang diri kita sendiri siapa gitu. Benar nggak? Nah jadi adik-adik, ketika kita mau berbicara tentang jati diri, kita harus ngerti dulu siapa kita. Nah untuk ngerti siapa kita mesti kembali ke yang namanya Alkitab. Apa kata firman? Tuhan. Sebetulnya kita ini siapa sih? Nah, Ya, kadang iya. kan kita nanya ya, aduh, misalkan kita nih lagi merenung nih Kak, Iya. di suatu malam yang sunyi, Mm-mm. angin sepoi-sepoi kita merenung. Siapakah Merenung. aku? Terus ketiduran Kak. Sampai ada pujian, siapakah aku ini Tuhan? Nah ya, nah adik-adik, jadi gambar diri itu menurut firman Tuhan itu apa sih? Sebelum kakak jawab, ada yang tahu nggak? Menurut Tuhan kita ini siapa? Siapa yo? Yo. Iya. Iyalah orang. Udah manusia, orang. Apa Andrew? Andrew. Anak Anak Tuhan. Tuhan. Salah satunya itu. Ya. Tapi yang pertama kita akan lihat dulu di dalam firman Tuhan. Kakak mau pakai kacamata Kak? Mau baca suar Kak? Udah suar. Iya. Sebentar ya. Nih, kakak kasih. Yang pertama, sebetulnya siapa sih kita ini? Gambar diri yang Tuhan yang Tuhan berikan buat kita dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14a. Ditungguin dulu Kak. Ya. Mazmur, perjanjian Lama. 139 ayat 13 sampai 14 bagian A. Udah ketemu? Sudah. Kakak bacain buat adik-adik. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya apa sih Kak? Artinya kita diciptakan oleh Tuhan secara spesial. spesial. Khusus. Artinya apa sih Kak? Artinya antara kalian yang satu dengan yang lain tidak pernah sama. Judulnya aja spesial. Kalau adik-adik ke restoran makan nasi goreng yang spesial pasti pakai telur. Beda dari biasanya. Nah, jadi siapa kita? Kita adalah umat ciptaan Tuhan yang spesial. Masing-masing kalian nggak ada yang sama. Anak kembar pun, saudara kembar pasti beda. Betul nggak Kak? Betul. Secara fisik mungkin secara sepintas kelihatannya sama. Iya. Kembar. Iya, betul. Tapi beda. Nggak mungkin sama. Kenapa? Karena Tuhan membentuk kita secara khusus. Kalau kita gambarin nih Tuhan ini seperti manusia, dia punya tangan. Di sini dibilang sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, maksudnya membentuk badan kita, Tuhan yang membentuk dengan tangannya. Aku bikin mata aja dulu, ting ting. Mau hidungnya dicubit, cet dah keluar sini, nah mancung tuh hidungnya gitu ya. Terus buat mulutnya tinggal dibuka gini, set, smile. Wah, tangannya secara langsung membentuk kita. Beda kalau buatan pabrik Kak. Iya, tinggal dicetak. Tinggal cetak, cek. Ada 1000 macam, 1000 piece sama semua ya Kak. Iya. Jadi kalau misalkan contoh kita punya mainan drone misalkan ya, punya drone misalkan ya, kita mainin, rusak, kita beli lagi tipe yang sama, seri yang sama, bentuknya sama, semuanya pasti sama ya Kak. Pasti sama. Spesial nggak kayak gitu? Enggak. Enggak.
Tapi adik-adik spesial di mata Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, siapa sih kamu? Kamu anaknya rada blow on misalkan. Ingat, kalian spesial. Blow on dari sudut pandang mana? Betul nggak Kak? Iya. Kadang orang itu nggak ngerti kelebihan seseorang. Kan kemarin udah dibahas sama Kak Yusuf ya. Ya. Masing-masing kita punya kelebihan. Ada yang punya talenta nyanyi. Betul. Ada yang punya talenta gambar. Ada yang main musik. Ada main musik. Ya. Ada yang nari. Ada yang nari. Kemarin ada yang nari daerah ya Kak ya? Iya, nari daerah. Wah, cakep itu. Spesial adik-adik. Sekalipun sekarang misalkan seperti tadi kakak-kakak yang main musik ada 2 nih pemain piano, sama-sama punya bisa main piano. Ya. Sama nggak kemampuannya Kak? Beda Kak. Pasti beda. Karena spesial. Kalian spesial. Nggak ada yang nggak spesial. Amin. Siapa di sini yang ngerasa kita anak-anak yang spesial di hadapan Allah? Yes. Kita semua anak-anak yang spesial. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa gambar diri kita, siapa kita? Saya adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mungkin orang ngeledekin kita karena ngelihat fisik kita. Tapi ingat, kalian spesial di hadapan Tuhan. Adik-adik kakak mau cerita sedikit, boleh ya Kak ya? Boleh dong Kak. Adik-adik lihat fisik kakak seperti apa? Pakai tongkat. Tapi tahukah adik-adik, kakak merasa spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kasih sesuatu yang lebih daripada orang yang lain. Waktu kakak seusia kalian, lebih kecil dari kalian, awal-awal kakak mau masuk sekolah waktu itu Kak. Dulu kakak tinggal di desa, di kaki gunung. Jadi zaman kakak itu ada yang namanya sekolah impres, instruksi presiden. Wah, kalau sekarang mungkin sekolah negeri ya. Nah kakak waktu mau masuk ke sana sama orang tua diajak, itu orang-orang di sekolah itu, anak-anak sekolah ngelihat kakak, tahu nggak apa komentar mereka adik-adik? Ada si pincang. Wah kasar itu Kak. Wah, kasar banget Kak. Oh, iya. Waktu itu kakak merasa terluka. Iya ya, saya ini orang cacat. Jadi kalau kemana-mana adik-adik kakak mau kasih tahu, sejak saat itu kakak merasa minder. Kalau ngelihat teman-teman bisa naik sepeda, kakak kan nggak bisa naik sepeda, minder. Saya mau orang cacat. Tapi setelah ngerti kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis dalam Alkitab bahwa kakak spesial di hadapan Allah, kakak yakin ada kelebihan yang Tuhan kasih dalam hidup kakak dan terbukti sampai hari ini. Betul. Jadi adik-adik, siapapun yang bilang adik-adik misalkan karena fisik kalian, wah misalkan maaf ya, ini bukan body shaming ya, bukan ya. Iya, bukan misalkan, ya. ih gendut gitu. Nggak usah sakit hati. Jawabin, saya nggak gendut, cuman bengkak. Suatu saat bakal kempes bengkaknya, bener nggak? Gitu dong, kita harus positif dong. Ya jadi nggak usah minder. Ya ini kaitannya sama itu Kak, gambar diri tentang bahwa kita ini spesial di hadapan Tuhan. Iya. Sama dulu kakak juga dari SD sampai SMP tuh kakak yang paling tinggi di sekolah. Jadi pasti dibilangnya tiang listrik ya Kak? Ya tiang listrik lah, bener juga. Ya, Dan karena teman-teman kakak ini kebanyakan lebih pendek dari kakak, jadi kakak tuh cenderung badannya membongkok. Itu suka dikatain kalau lagi lewat di kelas mana, terus ada yang teriak, si bongkok lewat gitu. Ya. Iya. Jadi adik-adik, kalau misalkan ada orang lain mengatakan tentang sesuatu tentang diri kita, sesuatu yang tidak baik, kalian gak usah sakit hati. Gak usah merasa, oh iya ya, saya memang seperti itu. Enggak. Adik-adik spesial di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Kak, gambar diri yang harus ada dalam kehidupan kita. Selain kita ini spesial, yang kedua kita lihat di dalam Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Boleh tolong dibacain Kak? Maaf. 116 ayat 15. 116 ayat ke-15. Berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, ini mungkin kita bingung ya, kok ngomong soal yang mati ya Kak gitu. Iya. Ya memang ini ayat firman Tuhan ini seringkali disebutkan dibacain di rumah duka adik-adik. Tapi kenapa Kakak pakai ayat ini? Kakak ingin memberitahukan buat adik-adik bahwa orang yang mati di dalam Tuhan aja berharga. Apalagi adik-adik dan kakak yang hidup di dalam Tuhan sangat berharga. Amin. Kalian berharga di mata Tuhan. Tadi yang pertama, kalian spesial. Nggak ada yang sama seperti kalian. Kalian mungkin sama-sama sama teman-teman kalian bisa main piano kayak tadi yang kakak bilang. Bisa main organ, bisa menari. Tapi kalian lebih punya yang spesial. Orang lain nggak sama kemampuannya dengan kita. Amin. Yang kedua, kalian berharga di mata Tuhan. Kalau ada orang lain yang menganggap kalian nothing, bukan siapa-siapa, ingat firman Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan aja berharga, apalagi kita yang hidup di dalam Tuhan pasti berharga. Jadi jangan sedih adik-adik. Kalau mungkin ada orang yang menganggap remeh siapa kita, pernah gak Kak diremehin sama orang Kak? Pernah, tapi yang tadi gak, Kak? cuma salah satu cerita aja Kak. Salah satu cerita ya? Iya. Iya. Ya sedih sih waktu itu. Sedih. Iya. Tapi ingat, melalui firman Tuhan ini kita nggak usah sedih. Tapi kalau orang meremehkan kita, terus berbicara tentang kemampuan kita, koreksi. Kita ada yang bisa diperbaiki ya kita perbaiki ya Kak. Betul. Ya kan? Tapi Iya. ingat, jangan sampai itu membuat adik-adik menjadi putus asa. Menjadi terluka hatinya. Menjadi minder. Menjadi pribadi yang tertutup. Iya. Akhirnya nggak bisa mengembangkan Diri. kayak yang kemarin disampaikan oleh Kak Yusuf ya Kak ya. Betul. Soal Gitu. potensi diri kita. Betul. Siapa di sini yang percaya nggak nih? Kakak mau tanya dulu nih Kak. Iya, iya Kak. Percaya nggak adik-adik? Kakak bisa naik sepeda? Kok bisa? Pernah lihat Emang nggak? Iya. Percaya nggak kakak bisa naik sepeda motor? Kok bisa? Oh, Andrew Ah, pernah Andrew lihat. pernah lihat. Yang belum lihat, nggak percaya ya. Adik-adik kakak mau kasih tahu. Motornya bukan motor metik loh adik-adik. Iya. Motor biasa. Motor biasa. Ya. Diboncengin teman Kak katanya. Diboncengin. Iya, kakak lupa, maksudnya kakak membuat dokumentasi dulu dikit. Iya. Ya, sebetulnya kakak bisa naik sepeda, goes. Walaupun ngegoesnya pakai sebelah kaki. Naik sepeda motor juga bisa, Kak. Iya. Itu bukti bahwa Tuhan tuh kasih ya kespesialan, kekhususan buat kita. Dengan keterbatasan tubuh kakak, kakak masih bisa melakukan beberapa hal yang orang normal bisa lakukan. Siapa di sini yang bisa manjat pohon? Manjat pohon. Suka manjat pohon nggak? Oh enggak. Pohon Pohon beneran kan, bukan pohon tauge kan, Kak? betul. Pohon beneran, pohon kelapa. Kakak bisa. Berenang. Bisa. Kakak juga semua. bisa. Itu bukti bahwa kita spesial di mata Tuhan dan kita berharga. Kenapa? Tuhan kasih sesuatu yang khusus, suatu kelebihan-kelebihan yang orang lain gak bisa lakukan. Jadi gak usah berkecil hati ya Kak. Iya. Tentang siapa diri kita itu. Betul. Nah yang terakhir, dalam bagian ini tentang gambar diri. Oh tadi, satu ayat lagi deh. Kakak bacain langsung ya dalam Lukas 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ingat, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Adik-adik bisa bayangin, Kak kita bayangin. Misalkan kita kumpulin burung pipit seluruh dunia, terus dijual. Iya. Pasti duitnya besar nggak Kak? Taruhlah satu burung pipit harganya 2.000 rupiah. Tapi burung pipitnya seluruh dunia gitu. Sampai di dunia nggak ada burung pipit, kita kumpulin semua, kita jual. Hasilnya banyak nggak Kak? Banyak Kak. Pasti banyak. Iya. Tapi harga burung pipit nggak sebanding dengan kalian dan kakak. Kalian lebih berharga dari apapun yang dalam dunia ini.
Mungkin ada orang berani bayar seseorang, udah saya bayar Kak Ricci sekian ratus juta atau sekian miliar, tetap nggak sebanding. Lebih mahal Kak Ricci daripada uangnya, betul nggak? Betul. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi sangat penting sekali, kenapa? Karena ketika kita punya gambar diri bahwa siapa saya, kita ngerti tentang hal itu akan mempengaruhi jati diri kita, Kak. Karena jati diri itu lebih berbicara tentang sikap dan karakter yang ada dalam kehidupan kita. Akan mempengaruhi kebiasaan kita, Kak. Apa Itulah aja dari tuh, Kak? gambar diri. Kebiasaan kita yang seperti apa, Kak? Contoh simple. Siapa di sini yang punya orang, siapa? Pasti semua punya papa, mama kan? Kita bicara tentang papi deh. Ketika papi kita sadar kalau dia itu udah sebagai seorang ayah yang Iya. punya anak, Iya. dia pasti akan bertindak dan bersikap sebagai papa, betul nggak? Ya, contohnya apa? Memelihara kalian. Papa kerja keras supaya bisa mencukupkan kebutuhan anaknya, betul nggak? Tapi kalau papa kita nggak sadar kalau dia itu seorang ayah, pasti dia bakal masa bodoh sama kita anaknya. Dia mau males kerja, udah di rumah aja, masa bodoh, anak-anak kelaparan nggak apa. Wong dia nggak ngerasa sebagai ayah. Iya. Tapi kalau dia merasa saya seorang ayah, saya harus berjuang buat anak-anak saya harus berjuang untuk keluarga saya, dia pasti akan bekerja keras supaya anak-anaknya terpelihara. Hara. Ketika kita tahu papa kita punya sikap seperti itu, kita baru bisa bilang itu papa yang sungguh-sungguh papa. Iya. Ya. Contoh lain, siapa yang kenal Pak Jokowi? Wih, siapa Pak Jokowi? Presiden. Kalau sebagai presiden Pak Jokowi kemana-mana penampilannya seperti apa? Rapi. Seperti presiden. Nggak mungkin ya Kak presiden pakai baju sobek-sobek, bawa Iya. karung, ya toh? Iya. Itu mah yang seperti itu siapa? Pemulung. Pemulung. Nah, karena Pak Jokowi sadar dia sebagai presiden pasti penampilannya rapi sebagaimana semestinya sebagai seorang presiden. Apalagi kalau mengikuti acara-acara kepresidenan ya Kak ya. Iya, kenegaraan. Kenegaraan gitu. Pasti pakai bajunya rapi. Orang lain, oh ini Pak Presiden, pasti tahu. Nggak mungkin pakai baju yang aneh-aneh. Iya. Ya kan? Seperti itu, kalau kita punya gambar diri yang benar bahwa kita ini spesial di hadapan Allah. Kita tadi apakah spesial terus berharga di mata Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah yang ketiga nih Kak, gambar dirinya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini tadi 1 yang udah disebutin sama adik-adik. ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sudah ketemu belum? Yohanes 1 ayat 12. Kakak bacain ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik menjadi anak Allah. Itu gambar diri kita. Artinya kalau kita sadar siapa kita adalah anak Allah. Jati diri kita harus seperti anak Allah. Apa yang kita lakukan harus sesuai sebagai anak Allah. Kalau kita anak presiden, kita mesti bersikap sebagai anak presiden, betul nggak? Betul Kak. Iya kan? Iya. Menjaga ayah kita yang seorang presiden supaya tetap baik namanya. Betul. Ya kan? Iya. Seperti itu. Gitu Kak. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga harus menjaga nama baik Tuhan. Betul Kak. Dari cara bicara kita ya Kak. Iya. Cara kita Bicara. Sikap. Ya, Kak. Sikap di rumah, di Iya, sekolah, betul, Kak. sama teman. Walaupun mungkin orang tua nggak lihat kita, nggak ada yang Iya. perhatiin tingkah kita Kak. Iya. Tetap kita harus menjaga. Karena kita sudah sadar bahwa kita ini anak Allah. Iya. Nah Kak, tapi kan namanya orang nih Kak. Kita sudah yakin nih bahwa gambar diri kita adalah anak Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Bahkan seperti lagu tadi Kak, siapakah aku ini Tuhan?
Aku ini biji matanya Biji Tuhan. matanya Tuhan. Berarti sangat-sangat penting buat Tuhan. Iya. Tapi namanya kita bergaul, punya teman, ada yang gak sependapat sama kita Kak. Ya. Malah kita dikucilin gara-gara kita jadi anak Tuhan. Ya. Nah itu kita harus gimana Kak? Nah, itu merupakan sesuatu berkat buat kita, adik-adik. Ada jawabannya. Ya, bagaimana sikap kita ketika kita memunculkan pribadi kita ini sebagai anak Allah. Ya, kakak bacain aja ayatnya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Kakak bacain ya. Yang bisa catat nggak apa-apa, catat. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, pertama yang harus kita lakukan kalau ada orang lain yang mengucilkan kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya, misalkan Kak, simpel aja Kak, di sekolah. Kita kan anak Tuhan harus jujur, benar gak Kak? Betul. Harus berjalan dalam kebenaran Iya Kak. sesuai firman Tuhan. Iya. Lagi ujian Kak, biasanya teman-teman tuh suka kasih tahu dong nomor sekian minta ya, jawaban bener Kak. Kak? Iya. Ayo ntar tukeran deh, kamu bisanya nomor berapa, kita tukeran, aku nggak bisa nomor sekian nih gitu. Ada nggak yang pernah begitu? Ada. Ada. Nah, bagaimana sikap kita Kak? Nggak kasih Kak harusnya. Tapi dimusuhin. Ya udah emang teman dia doang. Oh gitu. Ya, kita harus bertahan di dalam kebenaran. Kakak pernah adik-adik dulu sebelum kakak sungguh-sungguh bertobat, kakak memang setiap ujian sering begitu Kak, kerjasama. Kamu hafalin nomor sekian sama nomor sekian lah. Aku nomor sekian sama nomor sekian ya. Nanti tukeran jawaban. Udah berlangsung tuh. Nah, waktu kakak bertobat, kakak ngerti kebenaran firman Tuhan, kakak mulai merubah karakter kakak yang tadinya sama-sama nggak benar dengan teman-teman yang nggak kenal Tuhan. Kakak mulai mengubah pandangan kakak, pikiran kakak, jati diri kakak, bahwa kakak ini sebagai anak Tuhan harus berdiri dalam kebenaran. Kakak mulai ambil keputusan nggak mau nyontek, sekalipun kakak nggak bisa, misalkan ujian nih nggak bisa ngerjain nih, kakak lebih baik dapat nilai jelek tapi betul-betul hasil sendiri. Hasil sendiri. Nah, dan mulai saat itu kakak nggak mau lagi yang namanya nyontek sama kerjasama sama temen. Tahu nggak adik-adik? Yaitu dikucilin Kak. Yang tadinya akrab, setiap jam istirahat kita pasti makan bareng, main bareng. Sejak saat itu, nggak usah temenan sama si Hardi lah. Sok suci dia, pendeta. Ternyata benar sekarang jadi pendeta gitu kan. Sok suci dia, nggak mau nyontek-nyontek, biasanya mau nih, belagu nih gitu. Mulai dijauhin. Tapi kakak tetap bersikukuh dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kakak dapat nilai nggak jelek. Oke. Iya. Dapat nilainya. Teman, Tuhan bisa ganti yang justru membangkitkan iman. Saling menguatkan iman. Jadi Tuhan kasih teman-teman yang mendukung dalam kehidupan kebenaran sebagai anak Tuhan. Iya. Itu yang kakak alami. Gitu adik-adik. Jadi diselamatkan. Kemudian yang berikutnya tadi bertahan ya sampai di dalam Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23 kakak bacain demikian. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Lukas 6 ayat 22 ayat 23 sampai 23. Jadi upah kita besar di sorga adik-adik. Enggak usah takut kehilangan upah. Mungkin kita kayak tadi kehilangan teman. Enggak apa-apa. Teman yang mengajak kita kepada sesuatu yang salah, ninggalin kita enggak apa-apa. Tapi Tuhan bisa ganti teman-teman yang pada akhirnya nanti sama-sama membangun iman. Tapi bukan berarti kita musuhin mereka Kak. Enggak boleh Kak. Tetap bersikap baik sama mereka. Tetap ada kasih sama mereka. Kalau urusan mereka nggak mau berteman sama kita itu hak mereka. Gitu Kak. Iya. Nah Kak, karena waktu juga Kak yang harus memisahkan kita,
Jadi sampai di sini dulu bincang-bincang kita, talk show kita pada malam hari ini. Kalau adik-adik punya pertanyaan yang mohon maaf nggak bisa ditanyakan sekarang, adik-adik bisa langsung hubungin Kak Hardi ya. Boleh Kak? Boleh ya Kak ya? Boleh. Kalau kamu punya pengalaman yang mungkin mirip, yang mungkin belum terjawab sama Kak Hardi saat ini, kamu bisa tanya ke Kak Hardi langsung. Oke? Ya, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Iya, di description box ya Kak. Iya, oke adik-adik terima kasih untuk waktunya mengikuti talk show ini. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Kita berdoa dulu kali Kak ya. Kita berdoa dulu yuk. Yuk mari kita berdiri, kita berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami sesungguhnya pribadi-pribadi yang spesial di hadapan Allah, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, bahkan pribadi-pribadi yang sangat disayangi oleh Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, sehingga setiap kami Tuhan betul-betul dapat memiliki satu jati diri yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka bertumbuh dalam iman, pengertian akan Roh Kudus, akan kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Engkau. Sehingga melalui kehidupan anak-anak-Mu ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak orang melihat bahwa sungguh mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang membanggakan nama Tuhan. Sehingga kehidupan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan hidup mereka juga satu persatu diberkati oleh Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan masa depan mereka penuh dengan pengharapan. Dan masa depan mereka cerah oleh karena Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah kami akan berpisah saat ini. Namun biarlah kasih Allah yang terus menyatukan kami. Supaya kami tetap saling mendukung. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kami semua Tuhan sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk.